Kenapa matinya beda kada mau turun di kampung? Karena di kampung tuh ada tempat khusus beribadah, masjid, langgar. Bukannya beda nang turun, tapi rahmat Allah nang turun. Makanya rahmat Allah turun di tempat yang pertama masjid, Baitullah, majlis taklim, langgar. Di situ tempatnya turunnya rahmat Allah. Ya. Bilanya rahmat Allah turun di tempat situ, kada mau beda di situ turunnya. Bilanya rahmat Allah turun beda tuh ada mau tak ke situ turunnya. Nah ini nih. Aku di masjid apa kesalahannya? Kesalahannya aku di masjid. Berarti masjid ini termasuk salah satu panahan bala. Bilanya ada lagi masjid di kampung, di bawah pada masjid langgar, tingkatannya tuh ada jaga bala kacangan Tuhan. Ada aja masjid langgar ada aja, tapi orang yang ada isi tunggu bala kacangan Tuhan. Kalau nang para rumah aja nang ada merata berada sekampungan. Jadi bila orang tuh kada hendak bala turun di daerah sesuatu atau di daerah di tempat situ, maka isi masjid, isi langgar dengan cara sembahyang berjamaah di situ, berdoa kepada Tuhan, minta hindarkan daripada bala dan bahaya. Ini sunat nih, masalah sunat, bujur sunat, tapi faedahnya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bujra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hukum syarah halaman 4 sifat 20. Di bawah tentang masalah wajib sudah, angka 2 ulang tentang masalah sunat. Sunat artinya barang yang dapat pahala dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Ini masalah sunat. Bahasa kitanya, bila kita gawi dapat pahala, bila kita tinggalkan ada dosa. Tapi meninggalkannya ini jangan menjadi pahawai. Wah, ada apa bila sunat itu kan? Ada dosa sudah, dosa digawe. Nah, bila kita memperintingkan sunat, mericihakan sunat, maka jatuh hukumnya murtad. Bapak harus yang tarawih sunat juga itu. Dia tarawih tuh hak. Wajib juga. Nah, niatnya itu memperintingkan, mericihakan kadang-kadang. Bilanya mericihakan, jatuhnya tak murtad sudah. Makanya yang sabarang sambil, bilanya polir manggawi kan usah digawe. Bilanya cangkal gawe. Ya sunat ini banyak gaweannya. Sampai yang sunat duha itu sunat juga.
Sampai yang sunat isya sunat juga, sampai yang tahajud sunat juga, sampai yang sunat qabliyah ba'diyah sunat juga. Ini kan dicapkalan nih manggawe sampai yang sunat qabliyah nih on ba'diyah. Sesudah sampai yang asar digawinya sampai yang sunat ba'diyah. Ada orang sebelum sampai yang asar sesudah adzan kan. Sudah adzan kalau sampai yang sunat itu namanya sampai yang sunat qabliyah. Ini sudah tamat sampai yang asar hanya digawinya sampai yang sunat ba'diyah. Nah, kalau jangkal ini asal mendengar ba'diyah kata harus digawi. Nah, ini ngarannya orang menggawi ibadah tidak tanpa ilmu, pas juga ini tulak oleh Tuhan. Nah, sampai yang subuh sudah betul-betul orang bersalaman, orang pulihkan sampai yang sunat, sampai yang sunat ba'diyah. Nah, ia juga sama. Ada boleh sampai yang sunat sesudah sampai yang asar. Ada boleh sembahyang sunat sesudah sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh ba'diyah, sembahyang sunat asar ba'diyah itu ada boleh. Jatuhnya kata makruh tahrim gitu. Arti makruh tahrim sedikit lagi haram. Hukumnya itu sedikit lagi haram. Ada ini kurang menggawit nih kan? Atau kan ditahu kan apakah ini? Nah, nang sunat ini jangan tidak dipahawai, jangan tidak diremehkan. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, lain kalangan Syekh Muhammad Arsad, lain ini orang Arabio. Bila orang memperinting nang sunat, pasti kan tagawi sudah. Nang sunat kali tagawi, nang wajib pacang kali tagawi juga. Gara-gara apa? Gara-gara memperinting nang sunat. Matang-matang sunat deh kali digawe. Nang sunat ini menapal nang pindah bukul, nang pindah beluang. Cak bertapih tuh beluang. Jahitannya yang sunat ini menyempurnakan. Sampai yang umpamanya maghrib kah, isya kah, pun sambil 5 waktu itu nah ada nang pindah kurang sempurna, nang sunat qabliyah ba'diyah ini nama menyempurnakan panambalnya itu kan, sehingga pahalanya menjadi sempurna. Ini umpamanya kali digawe. Sampai yang sunat qabliyah atau ba'diyah ini hukumnya sunat muakkad. Sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Masuk sunat menggenal juga nih. Barang siapa orang itu menggawe sunat sembahyang subuh 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, qabliyah. Barang siapa orang itu mengerja sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat sesudah asar sesudah zuhur 2 rakaat. Sudah ada zuhur kan sampai sunat 2 rakaat qabliyah, sesudah zuhur 2 rakaat ba'diyah. Habis itu pulang sembahyang sebelum asar 2 rakaat kalau sembahyang sunat qabliyah. Habis itu pulang sembahyang maghrib 2 rakaat sebelum sembahyangnya toh qabliyah. Sesudahnya pulang 2 rakaat. Habis itu sembahyang sunat isya pulang 2 rakaat sebelumnya, sesudah isya 2 rakaat sesudahnya. Maka orang itu dakhalal jannah, dimasukkan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Misalnya ini 2 rakaat aja, tapi jujur nyaman, tapi banyak kali gawe, gimana? Sambil isya lagi di rumah, berurang bang langsung Allahu Akbar. Ada adzan ada di rumah. Orang adzan sunat di adzan hukumnya sambil seorang itu sunat adzan, bukannya amat adzan yang dianjurkan. Ada kita bila sampai yang punya di rumah kawanan amat Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Padahal di dalam kitab pelajaran tentang ibadah itu disunahkan adzan, bukannya qamat disuruh bilanya sembahyang di rumah. Ini udah adzan di masjid dilanggar aja
Padahal sampai yang di rumah itu disunatkan adzan bagi lalakian. Kalau inya bebinian sunat hukumnya qomat. Binian naik sampai yang seorang di rumah qomat bisa ya kalau? Nah sekali. Kamunya berduaan laki ya sambil terjemahan bagus lagi. Laki adzan, laki kamar, laki jadi imam, laki memimpin wirid, laki memimpin doa ulang bagus harus ini. Ini salah satunya salah satunya sunat nang besar diantaranya yaitu sembahyang berjamaah. Ini salah satu amalia atau duit sunat nang galal sembahyang berjamaah. Di mana tempatnya? Nang paling afdal tempatnya di masjid atau di langgar. Masjid diisi, langgar diisi. Amun di rumah bang kayak apa? Amun inya di rumah, kalau inya kada kawa kalanggar hanya di rumah. Ini bagi orang nak laki bini. Amunnya belum berbini belaki bang kayak apa? Sampai di rumah aku tanai lagi. Tapi orang berbini berenak nyaman itu tak. Apa nyamannya? Kau sambil berjemaah. Tapi aur di rumah aja, kalanggar ke masjid kada. Mau asing-asingnya aja di rumah. Di langgar kosong, di masjid kosong, tanggung rusaknya sekampungan. Orang maulah masjid, orang maulah langgar supaya beribadah berkumpulan. Iya timbul ujar Rasulullah alaikum bil jamaah. Menikah berkumpulan berjamaah, sambayang berjamaah di mana di masjid di langgar. Itu tak. Makanya orang tua bayarin membangun masjid rumah. Siapa nang ingat ke Indonesia membangun langgar ini nih, mencari pasir di hulu itu tak. Bergerubak bertunjul. Wah ini kalau berupakan kali terak mendetak. Oh tak ampun, tak kadut itu tuh. Bilang nih sana tadi berimbah baru. Matian sudah nang Tuhan. Harapan nang Tuhan supaya disambahyang nih nyaman sampai pahalanya mana? Oh cucu si Amo nih ya dada. Pada pakaiannya wah mahuluakan nang cucu ada sama yang kalanggar, nang anak ada sama yang kalanggar. Awur pahala kurang aja nang datang. Mana pahala anak kau ni kadada? Mana pahala cucu kau ni kadada? Mandi kurang dari itu tak. Bujur sunat gawian orang sambayang sunat berjamaah di masjid tapi kenal dana rahasianya. Inya rahasia itu yang dicari orang. Nampaknya aja tuh rahasianya itu tak. Amun inya kada ada di khusus tempat ibadah di kampung tuh kada ada, namun masjid kada ada, langgar kada ada, asing-asingnya aja di rumah, belek macam turun bertumpuk-tumpuk. Bisa bujur tak? Kenapa matinya beda kada mau turun di kampung? Karena di kampung tuh ada tempat khusus beribadah, masjid, langgar. Bukannya beda nang turun, tapi rahmat Allah nang turun. Makanya rahmat Allah turun di tempat yang pertama masjid, Baitullah, majlis taklim, langgar. Di situ tempatnya turunnya rahmat Allah. Ya. Bilanya rahmat Allah turun di tempat situ, kada mau beda di situ turunnya. Bilanya rahmat Allah turun beda tuh ada mau tak situ turunnya. Nah ini nih. Aku di masjid apa kesalahannya? Kesalahannya aku di masjid. Berarti masjid ini termasuk salah satu panahan bala. Bilanya ada lagi masjid di kampung, di bawah pada masjid langgar, tingkatannya tuh ada jaga bala kacangan Tuhan. Ada aja masjid langgar ada aja, tapi orangnya ada isi tunggu bala kacangan Tuhan.
Kalau nang para rumah aja nang ada merata sekampungan. Jadi bila orang tuh kada hendak bala turun di daerah sesuatu atau di daerah di tempat situ, maka isi masjid, isi langgar dengan cara sembahyang berjamaah di situ dan doa kepada Tuhan, minta hindarakan daripada bala dan bahaya. Ini sunat nih, masalah sunat, bujur sunat, tapi faedahnya besar. Dan yang ketiga hukum syara yaitu haram. Artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut pada Allah Ta'ala. Karenanya tuh di situ ada. Amun orang meninggalkan gawian yang kada baik karena sumpah ada pahalanya. Kenapa jadi kamu matinya kada menggawi itu? Aku kan sumpah, anu siapa sumpah? Sakampungan nih kalau orang pulang aku belang dia. Nah, berarti sumpahnya itu karena siapa? Karena baik kamu dia ambil dia pindah kata karuan tingkah aku takutan kan ngabahku kalau diincai oleh aku. Berarti takutan tuh karena siapa? Nangaran orang yang bujur-bujur beriman anu Allah, takutannya itu menggawi kalau gawian yang salah karena Allah, bukan karena makhluk. Nang mau masukkan ke dalam surga itu siapa? Makhluk ke Allah. Allah melalui apa? Melalui rahmatnya. Nah ini. Makruh. Angka 4. Artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tapi dibenci oleh Allah, dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Nah karena Allah juga nih sandarannya ada. Kapan ada sandar? Karena Allah. Gawean ibadah nang wajib kah? Gawean ibadah nang sunat kah? Karena Allah. Jadi saleh itu. Billahi ta'ala Allahu Akbar. Nang sunatnya kan? Meninggalkan nang makruhnya kan? Karena siapa itu? Karena Allah. Meninggalkan nang haram itu karena Allah juga. Nah jadi arti makruh ini bila inya digawe kada dapat dosa, tapi Tuhan apa tadi? Tuhan benci. Tapi benci di situ kalau murka kada. Maksud benci di situ bukannya murka kada senang beneran. Kalau kita salah pemahaman murka Tuhan, mau kita berukuk ayo. Berukuk murka Tuhan. Ini maka berukuk ini hukumnya makruh. Adakah nama haramakan? Oh, sih ada nama haramakan nih. Amunnya ada nama haramakan ayo aja, tapi jangan pindah mahwal. Ini mah haramakan mah kawan berukuk kawan patah-patah. So makannya kan untuk ramai yang lagi. Bila ini maharamakan ya sajen seorang aja. Bila nya maharamakan umpah berukuk haram hukumnya ini. Tapi punya makruh aja berukuk. Nah, kalau papan itu. Ya banyak di daerah kita pun Indonesia ini maharamakan. Haram berukuk. Harus surga ya. Mau ulama yang keras nih. Bahkan di bangunannya ada nama haramakan juga. Tapi memberatang diri tuan guru tidak bangunan ini asal ada nama haramakan. Kenapa sih berukuk juga? Haramakan. Intinya nama haramakan tuh mau umat ulama sambutin aja nang di kaca. Makanya kita kalau ulama tuh jangan sambutin aja mengajak.
Artinya mencari ulama-ulama yang di atas jangan pendapat sebutin aja dia itu pendapat yang lain. Kalau ulama syariat tentang masalah rukun hukumnya makruh. Kalau ulama hakikat tentang masalah rukun hukumnya haram. Kesalahan itu mana Pak? Menurut orang beca ini pati ulama syariat saja Pak, yang duitnya sudah sehari 2 bungkus. Nah, itu berbaya-mayo aja. Mungkinnya ini kenapa? Nanti berusaha foto berukul apa? Gimana? Cakainya haram secara mutlak. Sama-sama haram ada mau para wali-wali berukul itu ada mau. Berarti sewaktu jin berukul berarti apa? Ada yang pegangan langkah diumpati juga. Berbahir berukul yang mesti dia hibet isapan. Hibet pada nang dibuka nang ucap deh. Sambil menyebar kalau tekan apa kamu berposisi dia ayo jangan kembali kayak apa nah sambil berposisi dia mau menyebar ayo di Sulaiman kan ada kan itu tuh maka supirnya kayak supir motor gini tuh nah berupa sih dia pada kan orang bilangnya berukul baru sampai makrifat kan Tuhan bersabun belum pasti kan sampai makrifat. Bahkan berusaha kumpul itu berupa sehari kurang lebih 17 bungkus. Kalau perburuan kurang lebih 20 bungkus. Berubahnya. Ya. Kamu nang 2 bungkus ini ada apanya? Ada apanya? Ini 2 bungkus saja. Kenapa matinya berusaha kumpul itu berupa sehari kurang lebih 17 bungkus? Kenapa? Ujar sidin, amun aku kada berukut, kainan nang detang-detang ini sini macam-macam rupa. Ada nang kayak babi lamuhan, ada nang kayak warik lamuhan. Detang kamu sidin, kasar, nang kayak babi tingkah lakunya kayak ini, nang kayak warik tingkah lakunya kayak ini. Jadi ujar sidin, amun nang kayak ini aja kena kalau timbul sang kajian. Maka kurang melihat yang ada baik, nah kayak gitu sama aja. Jadi ujar sidin supaya menutupi, supaya jangan aku timbul kasab, jadi aku berukul. Jadi bila orang kasab datangnya sama Tuhan, bilanya dia berukul ambil kasab. Ambil kasab, ini tetap. Guru bangil, iya juga sidin. Berarti rukun ini mah hilangkan kasab. Ini ngarang kasab-kasab itu dibuka akan oleh Allah Ta'ala hijab itu kalau orang dikehendaki apa anak kasab plak terbuka ada ini suatu saat itu tuh datang tiba-tiba datang awal-awal dibuka oleh Tuhan berusaha kumpul berjalan di daerah karaton itu nama lalu Pak Kuburan uciak nanti Pak Kuburan itu tuh nah dia berusaha kumpul apa nih dengarlah bunyi kamu di sini anak presidennya kiri kanan ada bahaya lah jika bang di sini aku memeriksa dulu apa kubur di pariksa sidin saya apa anak adab namdi dalam kubur ya dia berusaha kubur setiap aku lalu di kuburan situ bilang kunciakan terus jadi biar berusaha kubur supaya aku menghilangkan pandangan kasar penglihatan kasar kubur berukul jadi kalau timbul kasar itu tuh. Nah, ini ada kan kasab di sini. Kasab ada. Lain sesudah lain. Sesudah paling malam nih. Macam-macam. Banyak ada ciri-cirinya. Tujuh kasab di tangan Tuhan kok ada ciri-cirinya. Nang kasab di tangan di subadah itu ada juga ciri-cirinya. Jadi pengetahuan orang kasab kali itu ketahuan. Nah ini ada pelajarannya. Kita kata apa-apa iya itu orang. Nah, tapi orang tahu ada pelajarannya. Oh ini lain kasab di tangan Tuhan. Oh ini bersahabat ini sahabatnya menyampaikan. Nah ketahuan ini tetap. Kawalah diperpagangilah. Kawalah diyakinakanlah.
nang orang nang pindah bersahabat lawan orang gaib itu kan. Ini menyampaikan kawakan perpagangi ucapannya dia kawakan yakini kan. Artinya kita boleh 100% percaya kasih kepada kan. Nah ini hati-hati lah. Bagian kisah berhari banyak itu tau. Kisah-kisah orang berhari-berhari. Inya orang gaib. Orang gaib. Orang gaib apa? Orang halus. Orang halus lah. Nah kalau dilihat itu sama juga orang kita ada kasar yang tidak kayak wali lain. Bukan jin iya juga. Malah Pak Guru kan, pun orang halus ini kan tidak kasar-kasarnya. Bukan jin di sini kan tidak kasarnya. Buktinya ujar sidin Nabi Sulaiman itu lah. Awal mendudukakan bukan jin-jin Nabi Sulaiman tak? Bukan jin binatang tunduk kalau sidin. Tak kumpulan berataan bukan jin-jin tak kumpulan di kerajaan sidin. Berdiri Nabi Sulaiman mengikuti tongkat. Bukan jin itu tunduk aja, nah orang gaib itu tunduk aja, kata-katanan. Sekalinya Nabi Sulaiman ini lawas berdiri itu tuh, sahabat tongkat sidin itu dimakan apa gegetan apa kita? Anak-anak saja saya anak-anak ya, patah, rabeh Nabi Sulaiman, jadi lawas itu tuh. Imbah rebeh hanya tahu benjin pada Nabi Sulaiman meninggal. Cakanya Nabi Sulaiman kadir rebeh nang tongkat-tongkat dia kali patah kan tahu kadek cukup aja. Berarti itu ada asap itu orangnya. Kan tahu. Tunduk aja lah. Iya ujar Tuhan jin. Andai kata aku tahu, andai kata kami tahu bahwasanya Nabi Sulaiman meninggal, tapi kalau orang sudah keluaran. Tapi kami kan didengar tahunya. Berarti kami kan didengar kasapnya. Nah, ayo. Ini. Makanya lain kasap yang orang sejenis nang dari bun para sahabat-sahabat orang bun bayi-bayi orang kasap bun para wali-wali lain ya. Nah, lain ini tetap. Kalau wali dibukakan oleh Allah Ta'ala kasap, nah, makanya jangan biasa aja lah. Makanya jangan biasa aja aja. Nang seakan-akan wali itu mulai tipik sudah nah, jadi mulai kayak aja nah. Enggak, itu nang kasarnya nang dibukakan. Kalau yang dibukakan oleh Allah Taala di Lauhil Mahfuz lain aja. Nah, jangan apa atas. Nah, mulai itu. Nah, kalau nang kasar nang kurang nang tidak bakawan, nang bersahabat. Inya nang tidak betunduk, nah becici. Imbanu jangan apa kanan. Oh iya. Tondok iya. Nang kawan di dalam bisiki. Betul apa kaki kiri pulang? Maksudnya apa pada sudah ya. Wah berarti sama ya. Nah sama. Nah itu kasar nang tidak orang nang bersahabat. Tidak kalau. Kalau berusaha sini kasar membaca akan kitab tarikh tentang masalah Rasulullah perjalanan dengan nang kayak laksana TV aja sih nah. Ini kada mau tasanisi kisah bersejarah adalah mereka Rasulullah kayak apa penghidupan Rasulullah, kayak apa malam orang kafir, kayak apa nang jihad fisabilillah adalah kayak apa nang mereka pas Abu Jahal mati nang ditimpas oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud betul kan? Ya Pak. Paling nah itu kan Abdullah bin Mas'ud kan yang itu kan orangnya rendah aja halus ada ya orang api yang berdiri ini pinggang halus saja orangnya bahas tak pasti sih gitu kan punya berdiri kalau kita tatap tinggi kita di pinggang orang tinggi kita tatap tinggi orang berdiri punya rendah benar sih dia pas berusaha kumpul mengajarkan tentang sini nah kayak mulai TV aja jadi kisahkan sini kayak ini kada mau selisih kisahnya pas Rasulullah itu Nabi Abdullah ibnu Mas'ud itu pas hilang kan Rasulullah pun sampai lain tak boleh Rasulullah melihat lalu dia Abdullah ibnu Mas'ud itu
Nah, pian Rasulullah ada ulun tak kurehing, apakah pian mare ulun awak halus kan apakah? Nah, makanya awak halus ini lebih dipahawai. Barangkali densanya luar biasa, warni gitu. Ada ujar Rasulullah. Kenapa pian lagi untuk ketawa mare ulun? Aina ujar Rasulullah Pak ada kataina. Sekalinya pas perang apa? Perang Badar kan Abu Jahal mati itu. Bakalai. Sekalinya betimpas. Tidak bisa sudah mana orang Islamnya. Habisnya itu dilihat Ibnu Mas'udnya apa? Jalan-jalan terus, jalan. Melihat Abu Jahal, nabi dah nak berdiri sudah lah. Berdirihan semua pindah nak berdiri. Pas nabi dah kayak nak rokok itu sudah lah. Ditangkap oleh Abdullah Ibnu Mas'ud di kepala, cap itu diambil pedang, langsung dipanggil langsung kepala Abu Jahal. Datang Rasulullah manggil kepala si Abu Jahal. Tak kurehing nanti langsung Rasulullah. Ujar Rasulullah, Abdullah Ibnu Mas'ud, nih ikam sedapnya tahulah mati apa no. Tak kurehing lagi ikam minah nama manggil Abu Jahal kaina orangnya halus saja, tapi kamu manggil kapal orang yang tinggi. Iya, makanya kalau halus ini nggak dipahawai nih kade rumah ini halus. Nah, karena halus karena memuaskan. Kalau kita lah meninggalkan makro ini namanya sarung rokok nih kalau ada kan. Amun inya kada berrokok. Nah, lalu pulang masalah rokok ini kalau bang makruh aja. Ada ulama menyebutkan berrokok ini hukumnya wajib, ada juga. Ada ulama menyebutkan hukumnya harus, ada juga. Tapi mensunat kada ada. Kenapa? Nang contohnya orang yang wajib kan kayak apa? Nang contohnya orang yang berrokok hukumnya wajib, bilangnya kada bisa berrokok, macam mana pilih diurang ke jangan dah. Usang. Boleh berrokok lagi wajib hukumnya. Tidak kalau kepala ada sinrupuan. Nah, ini wajib hukumnya deh. Nah, itu lihat kondisinya. Tapi pun kayak bisa kayak kita ini aja. Nah, di makruh aja ini deh. Nah, tapi ujur makruh aja tapi di pahawai biar aku berukut ya jangan bilang sok. Wah, makruh kalau rusak juga. Tapi enjoy kita. Jangan dipandang hukum makruh. Nah, tadi mau pahawai benar nih. Berdiam-diam bisa ke situ alihkan ya. Nah, ini tentang masalah makro. Nah, kalau awalnya kita meninggalkan berukut ini, kalau bang berukut aja makro, makan lombok itu makro juga. Wah, ini binian soal berukut, tahu orang tadi damar makro, tahu lah. Seorang makan di luar kececahan lombok, harus iya. Nanti dia bewang, memakan bewang itu hukumnya makro juga. Ada lagi yang tajam pada bawang bawangnya jering itu makro juga sarumahan tak ciuman apalagi nong bisirin omah bacaan yang seorang tak mencium baunya tuh baik umpat makan juga naik bini makan jering atau laki makan jering macam tahu tak cium baunya bibisi makan seharian kan gak hilang baunya kasihan lah orang yang mana deh kajian-kajian omah sekali makan jaring aja belum sahur hari itu hidup jaring aja pas kata orang nah tak si anok nah nyampe aja ini makan jaring tadi dia mudah-mudahan ya kita nih mau ketahui nama makro mudah-mudahan kena diganti akan Tuhan mendapat pahala kalau benar tapi jangan menjadi pahala ya gawe-gawe dari naik aja manggil jam jadi pahawai itu ada boleh mempahawai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita membaca Quran As-Samaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa bini-bini kita, dosa laki-laki kita, dosa orang yang sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita disita kumpul di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah beserta para aulia Allah. Wabillahi khusus Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Muhammad Aswad, Syekh Nazrin bin Abdul Ghani. Amin.